Bapak Ibu pengurus RT yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf ini undangannya ya sebenarnya sudah mendadak ya, karena kemarin beberapa hari yang lalu pengurus RW juga diundang oleh pengurus kampung untuk pertemuan, dan hasilnya malam hari akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang terkait dengan yang sangat mendadak itu adalah pemilihan pengurus kampung, kemudian ada musrenbang, kemudian ada pemilu dan sebagainya ya, masih ada banyak. Nah, yang pertama mengenai pemilihan kampung. Nah, pengurus kampung ini akan berakhir tugasnya pada tanggal bulan Desember. Kalau pada rapat pertama saya di Balai Kota itu, ini ada petunjuknya ya. Jadi masing-masing RT itu ngirim 3 orang. Kemudian setelah 1 minggu rapat dari Balai Kota, saya rapat menghadiri undangan dari Kementerian. Nah, dari Kementerian dipotong lagi. Saya sudah protes, lupa saya kemarin sebagai pengurus LPMK pada waktu undangan di Balai Kota ini loh, tiap RT itu 3. Nah, sama kemarin dipotong jadi 1 dengan catatan 2 kali pertemuan, kan malah canggung. Nah, akhirnya beberapa instruksi dari peserta diputuskan 2. Nah, jadi 2, 1 RT kirim 2 orang. Itu perusahaan dari Kementerian. Nah, sampai situ karena Pak Joko mewakili pengurus kampung, karena Pak Jayir jelas sibuk tidak bisa hadir. Yang datang saya dan Pak Joko. Pak Joko atas nama kampung, saya atas nama LPMK. Kemudian laporan dan Pak Kiai, kapan Pak Kiai bisa pertemuan? Nah, kemarin hari apa Mbak Kiai? Kamis malam. Nah, Kamis malam itu kita diundang rapat. Nah, beliau malah nawani, wah, ini pemilihan kampung kok menyeluruh. Jadi nih, sa-RT menyeluruh kita punya 18.076 ya. Nah, jawabannya jomono. Kabeh milih. Wah, nah kabeh milih ya saya protes. Loh Pak Kiai, lah anggaran itu meng 20 ini berapa? 22 itu. Sing dibayar kemarin kan cuma itu. Amin 22 ya. Piro jatahnya? Sekali makan kan itu hanya 23.000 untuk makan. Tundang apa? Wah. Nah, terus lho Pak Kiai nek tundang kabeh, nah waktunya itu kan kita juga tidak mungkin akan seharian gitu. Kemudian ya akan bergening-gening 10 berarti 180. 180 berarti orang kue aneh. Akhirnya diputuskan 5. Nah, 5 itu adalah titik temunya. Jadi keputusan, loh masalah biaya gimana Pak Ki? Ora masalah. Mangane piro to? Dulu karo aku 50 wae iso bayar kok. Ditanang lah gitu to Pak Kiai. Wes, 50 berapa kok mau tak tambahin. Akhirnya kemarin diputuskan per RT itu ngirim 5 orang. Nah, dengan catatan itu ada ketua, sekretaris bendahara, ditambah pemuda dan lansia. Ya, jadi ada perwakilan masing-masing. Ya, pemudanya ada, lansianya ada. Nah, sehingga nanti akan komplit. Adapun jadwalnya itu minggu pertama itu penentuan atau pengajuan calon-calonnya. Ya. Kemudian minggu kedua sudah harus pemilihan. Kemudian awal bulan sudah pengukuhan. Nah, itu pokoknya maraton ya. Sehingga ini serentak masing-masing kelurahan. Ini RW 9 juga baru rapat pada malam hari ini. Bulan ini. Bulan pertama, minggu pertama itu pengajuan calon-calon. Silakan nanti masing-masing RW mengajukan siapa calonnya.
Nah, diharapkan begitu. Karena apa? Saya kemarin sudah rapat dengan secara tidak langsung dengan beberapa ketua RW di luar Pak Jayir ini. Pak, ya walaupun nanti ketuanya tetap Pak Jayir, walaupun beliau itu sibuk saking sibuk-sibuknya, toh ada perwakilan, nanti diharapkan untuk pengurus yang berikutnya yang lain itu bisa mewakili Pak Jayir ketika tidak bisa hadir. Tapi kalau beliau hadir, insya Allah tetap bisa hadir. Nah, permasalahannya sekarang ini, kemarin ya Pak, dari wong komponen penetapan saya bidang Pak Lurah, nggak kemarin udah laporan. Ya saya Pak Lurah, ini kemarin mengurus kampung Jogaran udah rapat dengan Pak Kiai bahwa ini sistemnya berbeda. Kalau di RT yang lain atau kampung yang lain hanya 2 per RT, tapi juga khususnya beda. Bedanya apa Pak? Ya ini kita per RT itu pada 5. Tadinya dari 10, tadinya semua warga suruh milih, akhirnya bergening ke 10, targetnya wah mirip waktu mirip macam-macam, akhirnya 5. Jadi nanti kan ada 80 orang, 80 sudah lumayan. Nah, jadwalnya Pak Kiai itu jadwalnya Senin tanggal 13. Tapi begitu saya rapat pagi dengan Pak Kiai, saya paginya langsung keluar ngecek booking tempat. Ternyata tanggal 13 paginya sudah dipakai. Nah, terpaksa ya. Coba sorenya ada enggak Bu? Dulu. Coba di mana? Tanggal 13 sorenya itu kosong. Jadi ini waktunya sore. Ya. Mungkin November ya Pak? November ini tanggal 13. Nah itu Wanda nanti ya waktunya bisa diatur, karena itu harus perhitungan dan sebagainya mulai jam 2 karena pencoblosan nanti penghitungan dan sebagainya. Masalah kepanitiaan, saya kemarin sudah koordinasi dengan Pak Anjan bahwa di RW 11 itu Pak Kiai sudah membentuk kepanitiaan. Ada Pak Anjan, ada Pak Bumartati, satu lagi apa siapa lupa saya namanya. Nah itu sudah ditunjuk oleh Pak Kiai untuk sebagai pelaksana untuk kepanitiaan. Nah, walaupun Senin nanti itu masih ada beberapa tambahan karena RWDB yang lain belum diajak rembukan ya. Jadi mungkin ada beberapa tambahan. Jadi minggu pertama itu nanti pengusulan, minggu kedua nanti terus pemilihan. Nah, pada malam ini saya selaku pengurus RW mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira RW 10 itu siapa sih pantas gitu. Ya walaupun nanti itu saya yakin nanti ini mayoritas masih itu Pak Jayir, karena beliau ya masalah duit itu ramah masalah kok. Ya. Tunera Pak senang memberi sama nih Bu ya. Sangone aja ngeluhi sinawar rapat-rapat di kelurahan lebih uang ya. Saya kira kalau Pak Kiai sudah, saya tetap mendukung beliau tetap jadi pelaksana sebagai ketua kampung nanti, walaupun yang lain tidak masalah. Yang penting ini jangan sampai penetapan. Nah, penetapan bolong-bolong dengan penetapan kan lucu. Nah, itu Ewing dibuat skenario, saya Pak Agus dan Pak Muji. Terus sekarang masing-masing RW mengusulkan satu nama, sehingga nanti ada RW 10 ini, RW 9, RW 11, 12. Jadi ada beberapa calon. Syukur satu RW mau nyalkan 2 orang juga tidak apa-apa. Nah, ini monggo yang pertama mohon masukan dari Bapak Ibu siapa yang dicalonkan untuk usulan dari RW 10 ini. Laki-laki dan perempuan boleh. Nah, ini ada syaratnya. Karena dalam kepengurusan ini paling tidak harus ada unsur perempuan. Tidak boleh semua laki-laki. Ini ada tata kelanya. Ya. Kemudian jadwal ini nanti kalau sudah akan saya laporkan ke Pak Lurah sehingga saya akan booking, dan nanti juga tanda tangan kalau sudah nanti akan saya serahkan sehingga nanti pemilihan itu bisa sesuai dengan rencana. Nah ini monggo nanti siapa yang pantas menurut para Bapak Ibu untuk menunjukkan nama. Nah kalau saya kok Pak Wahyu gitu. Tadi sudah tak WA kalau berarti sebalas. Karena beliau juga pengurus RW juga ada masalah, ya konten siapapun nanti hanya sebagai yang lah backingan aja, tidak masalah. Itu penting nama. Nanti Senin malam itu sudah ada usulan dari RW 10. Nah mungkin ada nyalonkan Pak Simon boleh aja, ada Pak Nur, ada Pak Nur monggo.
siapa boleh. Kemudian, nah, yang paling penting untuk calon-calon nanti ada ketua, sekretaris bendara, dan seksi-seksi. Seksi itu ada seksi bagian fisik dan non fisik. Ya, non fisik mungkin ada Pak Rusadi dan sebagainya bisa. Kemudian ada seksi yang lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah seksi teknologi informasi. Nah ini betul-betul yang bisa menguasai IT, sehingga urusan apa-apa dengan IT itu akan lebih cepat. Nah ini monggo barangkali ada pemuda Muslim Mas Krisna atau siapa yang mungkin tidak sibuk atau yang lain, monggo cewek yang mungkin putranya masih slow untuk mengetahui tentang teknologi informasi. Nah ini monggo nanti bisa diusulkan ya. Nah, ini mungkin itu dari saya yang usulan ini. Mudah-mudahan besok Senin kita harus tidak ada hasil ya. Usulan dari RW10 ini siapa yang akan mengerjakan yang pertama. Kemudian untuk yang Muslimbang untuk tahun ini itu usulan Muslimbang tahun 2021 ya. Sehingga pelaksanaan tahun 2023. Di Jogokarian yang dapat job ini adalah di RW 12, di sana ada Paping Blok, kemudian di RW 9 tidak ada ya. Hanya RW 12 tok ada 2 tempat. Ya walaupun nah ini saya tahu, saya nanti untuk Muslimbang untuk bulan Desember awal saya juga harus tahu, karena jangan sampai ada ini beberapa WA juga ada protes. Jadi aku susul 4 tahun 5 tahun kok ora tahu kabul permintaanku. Nah ini karena mungkin beberapa seleksi yang tim permus belum secara fair untuk menentukan siapa yang berhak untuk siapa yang kejatuhan untuk proyek-proyek Muslimbang ini. Sehingga untuk awal bulan nanti saya selaku pengurus LPNK saya sudah minta rancangan 23 itu coba itu sing untuk RT Diwairo, RW mana aja, kampung mana. Kemudian saya juga minta tahun 2024 besok yang dikerjakan di Pak saja. Kalau tidak salah di RW 10 itu nanti di Gang Gengsing itu kemarin sudah diukur ya Wari ya. Sudah ukur, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya. Mudah-mudahan dengan saya sangat tahu itu, karena saya juga mengusulkan pelumpuran Jalan Juri ini juga ternyata kemarin tidak muncul. Nah ini mudah-mudahan saya yang pegang ini mudah-mudahan besok bisa saya usulkan, sehingga tahun 25 pelaksanaan nanti itu mudah-mudahan pengaspalan dan pelumpuran Jalan Juri mudah-mudahan bisa berhasil. Kemudian untuk pelumuran sah ya. Pelumuran sah itu di Kelurahan Masjid Jeron dapat 100 titik. Kalau dibagi dengan 20 RW, jadi masing-masing RW dapat 5 titik. Nah, seriusnya saya juga wis ayem di ruang publik 2 data anukan di sini juga 5 wis saya hitung itu. Tapi kemarin ada rapat mendadak dari pelaksana karena di RW 18 dan RW 19 itu pekerjaannya ramai ngumpul kok, jadi ini harus ganti tutup, padahal di dalam anggaran tidak ada. Tutup PG mau dipecah, mau diganti, kemudian tutupan blok mau ditutup blok lagi. Nah ini anggarannya tidak cukup. Ya kemungkinan ini saya beri informasi karena rapat baru kemarin siang. Kalau saya lihat lokasi, memang betul. Tadi kalau di pelumpuran harus mengganti anggaran untuk tutupnya. Nah, padahal yang dianggarkan itu hanya pelumpuran kok. Jadi tutupnya kalau pecah dan lain sebagainya tidak dianggarkan. Ini kan cukup panjang 180 meter, sehingga 100 titik itu nanti bisa jadi hanya 50 titik anggarannya, bisa cari 60 titik. Sehingga sampai hari ini saya belum dapat informasi karena baru dihitung-hitung anggaran cukup nah, dari 100 bisa 50 bisa 60. Nah ini nanti kalau sudah ya dibagi lagi dengan 20 RW. Ya bisa untuk 1 atau untuk 2 dan tidak ngerti ya.
Mudah-mudahan itu nanti segera ada informasi. Kemudian untuk yang pemilu ya, pemilu tanggal 14 Februari ini struktur sibuk ya. Ini masing-masing ketua RT mesti akan terlibat. Nah ini mohon kiranya Bapak Ibu pengurus RT bisa mewakilkan 7 orang sebagai kepanitiaan. Baik ketua dan warga ada 7 orang. Nah, permasalahannya ini RT 35 sudah ya. Per RT ini Pak. Per RT. Bukan per TPS. Per TPS 7 orang. Nah, 7 orang. Jadi per TPS 7 orang. Jadi kita punya 3 TPS, berarti RW 10 itu butuh 21 orang. Nah, 21 orang yang dibagi dengan 6 RT berarti ada yang 4 atau yang 3 ya. Ya. Saya potong. Nanti saya ada apa? Ada datanya. Ada datanya kira-kira apa keperluan ya. Sesuai DPT-nya. Ada Pak. Ya, coba itu sekitar itu dari RW 10 itu paling tidak butuh 21 orang. Nah, persyaratannya juga ada ini, ada yang berdaftar wis umur 80 daftar. Waduh, aku ya nek nolak ya. Sopo sing gawe aturan? Kok sih nek aku duwe bukti ini pengumuman ini loh, umur sekian batasannya. Itu tak loh. Besok arisan ya Pak, diundang ya Pak, nanti tak umumkan di sana. Ya bisa cuma Sabtu Minggu ya, insyaallah. Nanti saya share ke Bapak Ketua RT ya. Ya, ini saya punya acuannya, berarti ini loh umur tidak boleh ini, maksimal 50 orang, 55 nih. Nah, acuan tuh, kemarin protes sopo sing ngali umur ana kemarin wah. Malah nyepet. Saya repot lah, ini memang susah pengurus RT RW itu di sini. Kalau warganya orang ngayal ya. Nanti akan sambungkan ini loh, bukti tertulis dari KPU seperti ini. Nah, sehingga nanti tidak ngayal lagi karena kemarin juga dianggapnya juga ramai dengan saya masalah ini. Mudah-mudahan nanti bisa orang malam gimana. Jadi 21 walaupun nanti kalau misalnya dari RW 10 juga tidak ada jumlah segitu, jadi ada pihak lain dari KPU kemarin waktu rapat di Melu ya Pak ya, waktu di Pasti kemarin sudah ada porsen independen dari mahasiswa itu sudah dicadangkan seandainya beberapa kampung yang misalnya kekurangan tenaga dengan melibatkan warga yang sekiranya belum berminat untuk KPU ini, untuk TPPS-nya. Ya, kemudian ini mohon kiranya Bapak Ibu yang barangkali tempatnya nanti akan digunakan, sekali lagi mohon masukan, mungkin Pak Supra sudah tahu dan barangkali ada beberapa nek kono balai RK di sini desain rasa mongkol aja, itu tidak masalah. Nah yang penting mohon informasinya dan nanti saya akan menindaklanjuti segera izin ke yang punya lahan jauh-jauh sehingga jangan sampai nanti dadak dan sebagainya. Jadi nanti dikira tidak proporsional. Ya, terus yang terakhir begini. Kemarin siang kita bahas dengan Pak Kiai masalah balai RK. Ya. Balai RK itu ya tidak punya RW 10 tapi manggon ini RW 10. Kemarin sudah saya usulkan juga dengan Pak Kiai. Sekarang ya juga pertemuan ya posisinya memalukan ya. Nah saya kira dandani yo repot dan sopo yang repot bocor. Nah bagi TK-nya itu kelas sekolah kan. Pak RW, aku dibantu lah, dia sekolah dia betul memasukkan kalah karo RT mah. Nah klaim juga dia punya, kemarin saya udah dapat laporan. Aku ini loh punya TK itu punya sertifikat loh, sertifikat sopo TK itu gak menutup. Kemarin siang saya ketemu Pak Joko, kata Bu Siti, asal ngobrol. Tapi malamnya sudah matur Pak Jajil ya. Bagaimana Pak Kiai kalau misalnya balai RK itu kita hibahkan ke Pemkot?
nanti pengelola dan pelaksanaan itu kampung gitu. Nah, coba nih ojo nganti kok nek diserahke Pemkot nganggo sakdemi dhewe terus warga di sekolah nah itu kekhawatiran Pak saya kan seperti itu. Nah, kemarin siang saya ketemu Bu Joko ngobrol-ngobrol sama Bu Siti. Nah, kebetulan adiknya itu juga punya masalah yang sama di kampung Mangkukusuman. Oh, saya tak kok karena itu adikku ya persis di masalah kau ini. Nah, coba konsultasi. Ya. Saya ngobrol-ngobrol, akhirnya kampung itu juga diserahkan ke Pemkot, dibangun bagus, padahal bu badminton, pertemuan dan apa-apa sehingga ada pemasukan kampung. Ya. Tapi digawainya sama Pemkot. Jadi umumnya Pak, terus namun tidak apa-apa Pak. Saya bisa ngelola sendiri kok. Saya selaku pengurus RW juga ini kalau di tempat kebetulan di RW saya dia bilang gitu. Dan itu saya ngelihat saya jadi untuk sewa, manten, badminton itu ada yang kan masuk kita. Saya kan bantu merawat macam-macam orang bocor-bocor di sana. Dan itu pun bisa dikatakan. Nah, sebetulnya Bapak Ibu perlu saya sampaikan, saya dan Pak Joko itu pernah usul sudah lama beberapa tahun yang lalu. Dananya sudah siap, sudah 1,8 M. Itu senang banget lah, wah. Planningnya Pak Joko itu sudah saya anukan dengan beliau ada 2 tingkat nanti. Bawah ada untuk TK sendiri, kemudian untuk pertemuan ya misalnya warga itu harus anaknya misalnya ya mantenan di situ, itu cukup bangun lah gitu. Nah endingnya apa? Batal itu, rano sertifikat. Sertifikat itu udah sekarang di mana belum ada belas. Nah ini kemarin juga ngurus dengan Pak Jagir, karena anak Pak siapa? Pak Pacan siapa belum Pacan namanya. Itu kan anak terpencar-pencar ada di Kalimantan, Surabaya, di Jakarta. Nah Pak Agus kemarin juga, wesnya saya urus ke wani piro, Pak. Lakukan yang mereka ngeri. Karena nanti ini saya mohon persetujuan, bahkan nanti ya Senin nanti mungkin ada keputusan rapat bahwa dan pemilihan kampung nanti ada embel-embelnya. Bagaimana kalau balai ini kita limbahkan ke Pemkot, setuju dan tidak setuju dan ada seperti itu. Jadi nanti okasi setuju nih, ya jangan sampai disalahkan pengurus RW, pengurus kampung. Wah, ini siapa yang kedel? Ada karena apa? Balai itu nanti paling tidak harus punya yayasan. Kalau kita buat yayasan, ya prosedurnya macam-macam. Bayar, siapa sih bayar, nah itu juga akan repot. Dan tidak mungkin. Nah, kalau atas nama pribadi, ya sekarang udah kenalan tidak masalah. Lah besok kalau cucu-cucunya udah, oh ini milik bapak. Oh ini sertifikatnya. Nah, kira masalahnya. Nah, pengurus RT RW sama pengurus kampung besok sini digugat. Pak Jaya tidak mau seperti itu. Sehingga kalau boleh, monggo nanti diplorkan pada waktu pemilihan ke kampung itu ada embelnya membuat balai itu seragam Pemkot pengelolaan nanti diajukan. Nanti saya sebagai pengurus LPMK bisa mengajukan itu dengan rekomendasi dari pengurus kampung sehingga nanti kader jaya. Nah, nanti kita hanya datanya sudah ada di tempat Pak Wahyu, anak-anak siapa-siapa masih ada beberapa nanti tinggal minta ACC tanda tangan, nah itu udah gampang. Kemudian Pemkot nanti tidak lama, nah mau dibangun seperti apa nanti saya kira Pemkot ya belum wae yang dikai